wajib memahami nas, memahami dalil sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, pemahaman para sahabat lebih daripada kita, Pak. Mereka lebih faham tentang Al-Quran dan hadis. Kenapa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Kenapa para sahabat lebih paham dari kita? Pertama, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab mereka. Dan mereka manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Sudah begitu mereka langsung mengambil tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sudah begitu mereka langsung melihat prakteknya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dan hadis. Otomatis, Pak, yang menyaksikan lebih tahu daripada yang tidak menyaksikan. Ya enggak? Makanya istilah orang Arab apa? Laisal khabar kal muayyanah. Sebatas mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Para sahabat melihat langsung, kita cuma dengar. Kalau cuma dengar seringkali salah paham. Ya enggak, Pak? Maka dari itu orang yang langsung melihat Rasulullah sholat, langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah lebih faham daripada kita. Faham tidak ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Namun, Pak, dalam memahami pemahaman sahabat ini harus kita berikan kaidah-kaidahnya yang harus pahami. Pertama, Pak, bahwa apa yang para sahabat lakukan, paham? Yang amalkan. Kalau itu diamalkan di zaman Rasulullah SAW dan disetujui oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi syariat. Adapun kalau sahabat itu mengamalkannya setelah Rasulullah wafat, paham tidak? Dan beliau amalkan dan kemudian kita lihat, adakah penyelisihan dari sahabat lain? Kalau ternyata ada penyelisihan dari sahabat yang lain, itu bukan hujah. Kalau itu tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ini menjadi perselisihan para ulama, itu hujah atau bukan. Masalahnya Pak, bukan apa-apa. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh, nggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sami Allahu liman hamidah, apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Lalu ada sebagian orang berpendapat begini, lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri. Bikin apa? Bacaan sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah, berarti itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri. Boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh, kita nggak boleh? Kita katakan, akhi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? Dengan wahyu langsung dari Allah. Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri, siapa yang menyetujui antum? Oh kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu, dia sama saja mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu, ya akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus dan agama Islam sudah sempurna.
Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah SAW, karena apa yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa, Pak? Wahyu. Maka dari itu ya akhi, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i apa? Dilihat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, ya, masyhur di kalangan sahabat yang lainnya, maka pada waktu itu ya akhal Islam, kita lihat ada nggak pengingkaran. Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat, menurut Imam Syafi'i itu hujah. Ya, paham tidak Pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya, dan insya Allah antum sudah paham masalah ini. Ya. Maka ya akhi, ini kaidah yang kedua yang saya perlu sebutkan tadi. Ya. Kaidah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat, Pak. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, perhatikan. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, yang tidur mas? Enggak. Ya. Oh, sedang fokus, masya Allah. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, dilihat kenapa mereka meninggalkan. Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahatnya jauh lebih besar, boleh, nggak masalah. Contoh, di zaman sahabat belum ada ilmu hadis, ada nggak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i. Zaman setelahnya. Paham nggak mas? Iya. Ilmu hadis boleh nggak Pak? Nggak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul, ngapain? Dan para sahabat semuanya adil, paham tidak Pak? Para sahabat semuanya apa? Adil, tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita Pak dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencambuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar, diancam sama Umar, kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf datang kepada, jam berapa sekarang? Masih lama Ustaz. Oh masih lama, alhamdulillah. 1,5 jam lagi Ustaz. Sampai jam 11 kita Ustaz. Kirain udah jam 11. Cepet amat kayaknya gitu ya. Aduh, sampai mana tadi? Hah? Khalifah Umar Ustaz. Di zaman Umar, ya, Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar, diketok pintu, tok-tok, 3 kali diketok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari, kenapa kamu pergi? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengutuk pintu 3 kali dan tidak diucapkan salam, pulang. Langsung ditarik kerahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Wah, takutan Abdurrahman bin Auf. Ketemu Ibnu Mas'ud, wah diambil. Kamu Ibnu Mas'ud dengarkan hadis itu, dengar, ayo ambil. Oh, masya Allah. Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan jangan sampai sembarangan dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, ya di zamannya, tadinya beliau itu kalau mendengar ada sahabat yang berkata sabda Rasulullah, didengerin Pak, langsung dicatat baik-baik. Ibnu Abbas luar biasa. Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang yang meriwayatkan sembarangan Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya, ya, ada seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilai. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar.
Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar? Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qara Rasulullah ibtadaratu a'yununa wa aswasami'atu adanuna. Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dalul. Tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli dan tidak memilah dan memilih. Lam na'khudh illa man arafna, illa mimman arafna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Tuh Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabi'in melihat sahabat begitu, mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firqah-firqah sesat, Khawarij, Syiah dan yang lainnya, tambah ketat mereka, Pak. Ya, tapi belum ada kaidah-kaidah yang khusus dalam sebuah buku, belum. Tapi itu menjadi sebuah praktek amalia. Setiap perawinya dilihat, Mas, jangan tidur. Jangan bobo. Tajam banget. Dilihat, Pak. Dan subhanallah di majelisnya ilmu hadis itu, Pak, itu ada mukri dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si fulan ngobrol. Si fulan, iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan, si fulan dia tidur. Ngapain liatin hadis? Makanya ya akhi, hati-hati sekali zaman dulu tuh. Ya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah tapi masih belum matang. Ya. Baru kemudian datang Imam Ar-Ramah Hurmuzi menulis kitab khusus. Tapi belum matang juga. Datang lagi Imam Far terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Berarti ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada enggak di zaman sahabat? Enggak. Ilmu hadis? Kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan, Mas. Ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Quran dan hadis, boleh? Itu bid'ah? Bukan, secara istilah bukan. Walaupun secara bahasa betul itu bid'ah, betul. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Semua yang baru muncul. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat kenapa sebabnya. Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada nggak, Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Iya. Keyakinan para sahabat, Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. Yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar, ya, membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak, ya, setiap berapa mil ada posnya, Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Enggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, enggak masalah.
Makanya seluruh para ulama usul fikih, ya, ketika mereka menafsirkan, mereka mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Para ulama usul fikih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Nggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini buktinya Umar membuat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah? Iya, bid'ah secara bahasa. Secara istilah? Enggak. Iya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah apa? Din, agama. Saudaraku ya akhwal Islam. Umar pula yang pertama kali membuat diwan. Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi nama-nama para tentara yang ikut berjihad. Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin untuk dibagikan kepada para tentara itu. Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan, setiap yang jadi gubernur beliau akan hitung kekayaannya berapa. Kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar, Pak. Ya. Kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya, Umar merasa heran. Kamu dari mana? Ditanya sama Umar sedetail-detailnya. Kalau dia bilang, ya saya berbisnis dan yang lainnya. Lalu bagaimana rakyat kamu tidak urus itu? Tak sembarangan di zaman Umar itu, masya Allah. Maka dari itulah ya akhi, yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi, mereka tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga apa Pak? Mereka tidak lakukan padahal dibutuhkan di zaman mereka. Dan tidak ada juga penghalang yang mereka mampu lakukan. Berarti itu menunjukkan memang para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan. Para sahabat meyakini itu tidak. Saya mau tanya sama antum. Antum sama para sahabat siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Sahabat. Antum lebih cinta dari sahabat? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Enggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat ya akhi. Tapi adakah di antara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat ya akhwal Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu. Tapi kok mereka tidak lakukan? Itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Loh, ini kan kita adalah mencintai Rasulullah. Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang akhwal Islam. Makanya yang akhi, ya, merayakan kelahiran Rasulullah di zaman sahabat belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman tabi'ut tabi'in belum ada, di zaman imam yang 4 belum ada. Kapan muncul? Tahun 362 Hijriah. Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan Syiah. Ya akhwal Islam, lihatlah ya sejarah dalam masalah ini. Tawasul atau tabaruk kepada orang soleh. Di zaman sahabat Pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Ya, dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah meludah itu Pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas, udah capek ya? Atau kita istirahat dulu nih? Kita rehat Ustaz. Ya sebentar, kita lanjutkan dulu. Ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib? Adakah yang lebih baik daripada Abu Bakar?
Manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Uthman. Ada nggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Abu Bakar? Sekarang Pak, kalau di zaman sekarang ada nggak yang bertabaruk dengan kiai? Nih, ludah saya nih mau nggak? Ya akhi, tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk Rasulullah. Makanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tabaruk kepada orang soleh, dikiaskan kepada Rasulullah. Tapi perlu ketahui Pak, dalil mereka membolehkan itu hanya kias, dikiaskan dengan Rasulullah. Sekarang ya akhi, kalau kias itu benar, yang pertama kali pasti melakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula imam yang empat. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, itu riwayat tidak ada sanadnya. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, tabaruk hanya untuk Rasulullah, tidak untuk selain, dan tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah itu tubuhnya beda Pak. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, bercucuranlah keringat beliau. Lalu Ummu Sulaim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah SAW ke botol minyak wangi. Kata Ummu Sulaim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat antum. Boleh. Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda Pak, keberkahan. Rambutnya Rasulullah SAW, Rasulullah ketika haji wada, beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah cungkur sebelah kanannya, diberikan kepada seorang sahabat. Ya. Cukur lagi sebelah kirinya, diberikan kepada sahabat dan bilang, bagikan kepada para sahabat yang lain. Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? Untuk berkah, keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia, lebih kuat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka dari itulah Pak, tabaruk kepada orang soleh tidak dikenal di zaman sahabat, dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu ya. Ya. Tadi kita sudah membahas bahwa wajib memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini saya sudah berikan kaidah ya, yang sudah kita bahas yang terakhir tadi. Kenapa kalau ada suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat apakah mereka meninggalkannya itu karena belum dibutuhkan di zamannya, atau karena masih ada penghalangnya. Kalau ternyata mereka tinggalkan sementara dibutuhkan di zaman mereka, dan juga tidak ada penghalangnya, artinya mereka mampu melakukan itu, maka itu menunjukkan bahwa para sahabat ya tidak mau atau tidak menganggap itu disyariatkan. Makanya Hudzaifah ibn Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian yang melakukannya. Setiap ibadah yang tidak pernah setiap ibadah
yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan. Ya. Kenapa? Masalah ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Tidak ada satupun yang memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang berhubungan dengan perkara yang para sahabat tidak melakukannya ya ikhwatul Islam. Adapun sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya tentang perkara yang diperbuat oleh para sahabat. Maka perbuatan para sahabat sudah saya sebutkan tadi tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau itu disetujui oleh Rasulullah itu jadi syariat. Tapi kalau tidak disetujui oleh Rasulullah maka tidak menjadi apa? Syariat. Ada tidak perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh Rasulullah? Banyak. Di antaranya seperti ada 3 sahabat yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu bagaimana ibadah Rasulullah, apa yang terjadi? 3 orang ini berkata, "Aina nahnu min Rasulillah?" Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Apa kata mereka? Salah satu mereka berkata, "Saya akan sholat malam terus menerus, tidak akan pernah tidur." Yang satu berkata, "Saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka." Yang satu berkata, "Saya tidak akan menikah." Makanya rupanya ya tiga orang ini ucapannya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah kamu yang pernah melakukan perbuatan ini dan begitu? Kamu yang mengatakannya? Kata mereka, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apa ama wallah ini akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur malam. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Dan aku menikah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka boleh nggak kita mengikuti sahabat yang 3 orang tadi? Nggak boleh. Kenapa? Karena diingkari oleh Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Pernah juga sahabat Pak di perjalanan mereka berzikir dengan keras. Ketika melewati tempat tinggi mereka ucapkan Allahu Akbar dengan keras. Ketika turun Subhanallah dengan keras. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asaman wala ghaiba. Kalian ini kasihani diri kalian sendiri itu. Kalian tuh tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh. Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Iya. Maka perbuatan sahabat ini bisa diamalkan Pak? Tidak bisa. Kecuali yang ada dalilnya jelas ditetapkan oleh apa? Dalil. Dan perlu diketahui Pak, para sahabat tidak ada yang berani di antara mereka yang berani berbuat bid'ah dalam agama. Jangankan para sahabat, guru mereka yaitu Rasulullah saja gak berani mengucapkan kalau belum dapat dalil dari Rasulullah, dari Allah langsung. Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku sedang berihram sementara kutuku berjatuhan ini." Sementara kan kalau sedang berihram gak boleh cukur rambut. "Dan aku sudah tidak kuat dengan kutuku ini ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun tidak berani menjawab, diam Rasulullah. Tak lama kemudian diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai dapat wahyu, Rasulullah bertanya, "Mana tadi yang bertanya kepadaku?" Kata Rasulullah, "Cukurlah rambutmu dan bayarlah hadyu dam, menyembelih seekor kambing." Baru Rasulullah berani jawab. Belum dapat wahyu, Rasulullah SAW tidak berani jawab. Ya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Makanya metode yang paling luar biasa ya akhwat Islam dalam memahami din ini hanyalah metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara metode para sahabat, Pak, mereka tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini metode agung yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita, Pak. Tidak ada satupun sahabat yang mendahulukan perkataan Abu Bakar daripada perkataan Rasulullah. Ada? Tidak ada. Ibnu Umar, beliau pendapatnya haji tamattu sama dengan Ibnu Abbas. Tapi ketika ditegur kepada Ibnu Umar, ayahmu Umar menyelisih pendapatmu. Apa kata Ibnu Umar? Ucapan yang luar biasa. Apakah ayahku lebih aku dahulukan atau sabda Rasulullah SAW? Luar biasa ucapan Ibnu Umar ini, Pak. Naam, para sahabat kalau tidak mendapatkan dari Rasulullah, mereka melihat ada nggak fatwa Abu Bakar. Kalau tidak ada fatwa Abu Bakar, mereka lihat ada nggak fatwa Umar. Kalau mereka dapatkan fatwa Abu Bakar, mereka pegang kuat-kuat fatwa Abu Bakar. Iya, kalau sudah tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian kita bersikap. Selama ada dalil nas dari Al-Quran dan hadis, pendapat siapapun dari ulama, ya, minggir dulu. Dalil dari Al-Quran dan hadis itulah yang lebih kita dahulukan, Pak, karena inilah metode para sahabat Rasulullah SAW. Sudah saya sebutkan tadi, Pak, perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas berkata apa? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir turun batu dari langit kepada kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lantas kalian menyampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau sudah ada nasnya jelas, ini nas masalahnya. Tahu nggak nas, Pak? Hah? Nas apa nas? Nas itu bukan cuma dalil. Dalam ilmu usul fikih, dalil itu, Pak, dari sisi jelas atau tidak penunjukannya itu dibagi. Ada nas, ada zahir, ada mujmal, ada mubayyan. Nas itu adalah dalil yang maknanya cuma satu, tidak ada makna yang lain. Jelas, gamblang sudah. Ini namanya apa? Nas. Contoh nas sabda Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Wa kullu khamrin haram. Setiap arak itu haram. Rasulullah mentansis jelas tegas di situ. Setiap yang memabukkan itu apa? Haram. Setiap yang memabukkan haram. Nas. Ada lagi namanya zahir. Apa zahir? Yaitu dalil yang mempunyai dua makna atau lebih, tapi yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Makna yang satu lebih kuat daripada makna yang lainnya. Nah, kebanyakan perselisihan para ulama itu dalam masalah dalil yang seperti ini, Pak. Apakah makna hadis ini sesuai dengan zahirnya atau tidak? Paham tidak, Pak? Hah? Nggak paham ya? Iya. Tolong fokus dulu ke saya, Pak. Jangan ngeliatin Bang Heru. Masalahnya antum pada ngeliatin Bang Heru sih. Iya. Yang ceramah saya bukan Bang Heru. Nas itu tadi apa? Dalil yang maknanya cuma satu, jelas, gamblang sudah. Tidak mengandung makna yang lain. Zahir apa? Dalil yang memiliki dua makna atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Paham tidak, Pak? Saya mau tanya, kalau saya ngomong ke antum, saya ngelihat singa tadi, apa yang antum pahami? Kau diem? Tadi saya ngelihat singa, yang antum pahami apa? Enggak, singa ini apa maknanya? Yang antum pahami hewan Buas. Masih ada enggak kemungkinan yang lain makna singa? Ada. Yaitu lelaki yang kuat dan hebat, pemberani, singa. Tapi kiasan.
Ada nggak kemungkinan saya bilang, saya melihat singa tadi maksudnya laki-laki yang kuat? Ada kemungkinan nggak Pak? Ada, tapi yang paling kuat yang mana? Makna yang pertama, binatang buas. Karena perkataan seseorang harus dibawa dulu kepada makna yang langsung dipahami. Paham tidak? Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali kalau ada indikasi. Contoh, saya tadi melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin antum pahami itu binatang ternak. Binatang ternak, binatang buas. Gak mungkin orang nunggang kuda kok. Berarti apa maknanya? Oh, maknanya laki-laki yang, berarti makna yang kuat tadi tidak mungkin kita pakai, karena ada indikasi yang menunjukkan, memalingkan makna kepada makna yang, paham gak Pak? Paham? Sekarang Pak, kalau kita berbicara sehari-hari, yang kita ambil makna yang lemah atau makna yang kuat? Kuat dulu. Gak boleh dibawa kepada makna yang lemah kecuali dengan dalil atau indikasi. Paham tidak? Kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, beliin ayam ke pasar. Pulang-pulang bawa kambing." Bapaknya bengong, "Kamu kok bawa kambing?" "Pak, yang saya pahami kata ayam itu binatang ternak. Jadi saya pahami dari perkataan Bapak semua binatang ternak bisa saya beli." Boleh nggak bapaknya marah Pak? Ngambek. "Woi, ayam tuh beda sama kambing tahu." Ayam ya ayam, yang dipahami yang lain. Paham nggak Pak? Kalau orang itu memahami dalil belum apa-apa sudah dibawa kepada makna yang lemah dan dibuang makna yang kuat tanpa ada apa? Dalil atau indikasi, inilah Pak kesesatan. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam. Kalau ada orang misalnya mengatakan, ya, oh makna ayat ini kiasan aja, sebenarnya maknanya begini. Kita minta dalilnya mana? Kalau itu kiasan, buktinya apa? Kalau Al-Quran itu Pak dibawa kepada makna yang lemah dulu, berarti Al-Quran gak fasih. Disebut fasih itu kalau kita langsung pahami tanpa harus berpikir lebih dahulu. Maksudnya dalam berpikir dalam artian maknanya jelas, artinya sesuai yang tampak kepada kita. Kita berbicara sehari-hari aja pasti memahami sesuai dengan makna yang kuat, ya nggak? Mas, tolong dong ambilin baju saya. Tolong dong ambilin baju. Ya. Pasti yang antum Pak pahami baju apa Pak? Hah? Pakaian. Ya udah. Nggak mungkin antum berpikir, oh baju mungkin pakaian kan ada dua, ada celana, ada baju. Ya udahlah, yang penting saya pakaian lah, ambillah. Celana diambil. Salah. Tolong dong ambilin pensil, pulpen diambil. Salah Pak seperti ini. Jadi kalau nas beda dengan dohir. Paham tidak? Jadi kalau sudah ada nas, pendapat siapapun minggir. Kias minggir, nggak boleh. Tapi kalau zahir dilihat, ya ada nggak dalil yang memalingkan dari makna zahir kepada makna yang? Kalau tidak ada, wajib kita memegang kepada zahirnya dulu. Paham tidak Pak? Nah, makanya Pak, ini keyakinan seluruh ulama, wajib memahami dalil kepada zahirnya dulu, nggak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dalil. Kita yang berpegang kepada zahir seringkali disebutnya oleh orang apa? Zahiri itu. Tahu nggak zahiri Pak? Terlalu memahami sesuai dengan teks dan lahiriah. Masya Allah Pak. Saya bilang kalau kita nggak lahiriah, susah loh kita berinteraksi. Karena semua ucapan manusia pasti sesuai dengan lahiriahnya dulu kita pahami, ya nggak? Demikian pula perkataan Allah dan Rasulnya. Harus. Ini sahabat. Saya berikan contoh. Para sahabat itu mengambil ayat sesuai dengan lahiriahnya dulu. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Ketika Allah turunkan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan Pak, dalam bahasa Arab zalim di sini nakiroh, dalam bentuk nafi, peniadaan lagi. Dalam bahasa Arab nakiroh dalam bentuk nafi ini mempunyai makna umum. Mana apa? Berarti mencakup semua kezoliman. Semua apa? Kezoliman. Paham tidak? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka dapat hidayah. Mendengar ini sahabat berat banget Pak mendengar ayat ini. Wallahi berat para sahabat. Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Paham tidak Pak? Lihat para sahabat mengambil memaknai kata zolim dalam ayat ini sesuai dengan apa? Bentuknya dulu yang bersifat apa? Umum. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Kalau ternyata syarat untuk dapat keamanan, dapat hidayah, tidak pernah buat zolim, kami tidak mampu itu ya Rasulullah. Karena kami manusia pasti pernah berbuat apa? Dosa. Sedangkan dosa termasuk kezoliman enggak? Sekecil apapun dosa zolim enggak Pak? Zolim. Makanya sahabat paham usul fikih enggak? Paham banget. Mereka paham betul-betul bentuk bahasa Arab dan kefasihan mereka. Maka baru Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu maksud zolim dalam ayat itu. Apa kalian tidak mendengar ayat yang lain? Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang, rupanya Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan zalim itu apa? Syirik. Baru para sahabat faham makna zalim di sini rupanya yang lain. Apa itu? Syirik. Paham tidak Pak? Nah itulah metode para sahabat dalam memahami ayat, dalam memahami dalil. Tidak boleh dipalingkan dulu kepada makna yang lain kecuali kalau memang ada dalil yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mengikuti metode para sahabat. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman istawa di atas arasy. Apa kata mereka yang tidak menerima Allah bersemayam di atas arasy? Istawa kan maknanya banyak. Ya. Tidak bisa kita bawa kepada satu makna. Padahal Pak, istawa itu kalau istawa doang betul maknanya ada 6. Tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu, yaitu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnul Arabi, ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, mereka tidak menerima Allah bersemayam di atas arasy. Ketika mereka mengatakan membawakan ayat ini Ar-Rahman 'alal arsy istawa, gak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa? Gak masuk di akal. Karena kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Mereka jadikan dalil akal untuk memalingkan. Padahal ya akhi, dalil akal ini tidak boleh dijadikan dalil kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan nas. Dengan tidur Mas, pusing ya, nggak paham ya, apa gimana? Khusyuk Ustaz, khusyuk. Pahami ya, tolong, ini masalah cukup butuh pemahaman soalnya. Ya, maka mereka palingkan. Oh, maksudnya istawa itu istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Padahal Pak, seorang ulama bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Beliau bernama Ibnul Arabi. Beliau ketika mengatakan, ada orang mengatakan istawa di sini maknanya istaula. Apa kata dia? Uskut, diam kamu. Dalam bahasa Arab, kata istaula menguasai itu tidak bisa kecuali kalau ada lawannya. Allah menguasai arasy. Artinya istaula dalam bahasa Arab itu menguasai kalau ada lawannya. Kalau ada apa?
Seperti misalnya Jakarta diduduki oleh Belanda, kemudian kita lawan, menanglah kita. Kita yang menguasai Jakarta, misalnya Pak. Maka kita itulah namanya istaula. Itu dalam bahasa Arab kata Ibn Arabi. Iya. Sedangkan Allah tidak ada lawannya. Siapa lawan Allah? Emang sebelum dikuasai oleh Allah, arsy itu siapa yang menguasai itu arsy? Nggak ada Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum arsy nggak ada. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Kepo. Kok kepo? Iya Pak, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mikirin kayak gituan pakai akal susah loh Pak. Terus sebelum Allah menciptakan langit dan bumi termasuk arsy, Allah di mana, ngapain aja Allah? Kepo loh. Nggak usah ditanya itu. Itu urusan Allah, hanya Allah yang maha tahu. Iya, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ya akhi, ya, para sahabat nggak pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih caranya Allah tertawa? Enggak. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badawi, Allah tertawa. Apa kata Arab Badawi ini? Lan na'dima khairan min rabbin yadhak. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. Orang Arab itu nggak tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tertawanya kayak kita apa gimana ya? Dipikirin nggak ada satupun sahabat nanya kepada Rasulullah begitu Pak. Iya. Inilah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Metode para sahabat dalam masalah akidah, iya. Dalam masalah fikih, dalam masalah yang lain, memahami dalil sesuai dengan apa? Lahiriahnya dulu. Tidak memalingkan kecuali dengan apa? Adanya apa? Dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Paham tidak Pak? Na'am ya akhul Islam. Iya. Makanya penting akhi, merujuk pemahaman sahabat itu penting. Para tabi'in saja merujuk sahabat ketika muncul pemikiran yang menyeleneh di zamannya. Insyaallah antum pernah dengar kan kisah tentang munculnya Qadariyah, tahu kan? Waktu itu Ibnu Umar mengatakan adalah yang pertama kali muncul di Basrah itu siapa? Yang pertama kali menolak takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman pergilah kemana? Ke Mekah untuk bertanya kepada para sahabat tentang masalah itu. Diceritakan kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahu kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lihat, para tabi'in saja nanya ke sahabat dalam menilai berbagai macam akidah yang baru muncul. Kita juga sama Pak, harus ya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, yang jelas Pak, agar kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat, tidak mungkin secepat ini kita duduk di sini hanya beberapa jam. Enggak mungkin, harus ada kajian rutin. Merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama yang telah menyebutkan dengan sanad-sanadnya kepada para sahabat. Ya, baca tuh kitab Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Syarhus Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, demikian pula Imam Al-Muzani. Imam Al-Laka'i dalam kitab I'tiqad Syarh I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah dan yang lainnya. Allahu a'lam.